Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Cynthia. Kali ini saya akan menyampaikan analisis rasio profitabilitas PT Timah Tbk. PT Timah Tbk ini didirikan pada tahun 1976. Perusahaan ini bergerak dalam bidang pertambangan, perindustrian, dan juga perdagangan. Rasio profitabilitas ini yang akan kita bahas itu merupakan rasio untuk mengetahui bagaimana sih kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba atau profit mereka dari pendapatan berdasarkan tingkat pemakaian aset atau sumber daya lainnya yang mereka miliki, sehingga terlihat bagaimana tingkat efisiensi dari perusahaan tersebut. Rasio ini bisa digunakan oleh investor untuk menilai jumlah laba investasi yang akan diperoleh mereka, dan juga bisa digunakan oleh kreditur atau bank untuk menilai kemampuan pembayaran utang mereka, utang perusahaan. Lalu, kali ini saya akan membahas 3 rasio kinerja operasi, yaitu margin laba bruto, margin laba operasi, dan juga margin laba neto. Untuk menghitung rasio tersebut dapat dilihat di gambar. Yang pertama, margin laba bruto diperoleh dari penjualan dikurangi HPP atau laba bruto dibagi dengan penjualan. Lalu kedua, ada margin laba operasi diperoleh dari laba operasi atau laba sebelum pajak dibagi dengan penjualan. Dan yang ketiga, ada margin laba neto diperoleh dari laba neto dibagi dengan penjualan. Nah, agar lebih mudah untuk menganalisisnya, kita bisa melihat grafik profit margin. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa margin laba bruto, margin laba operasi, dan juga margin laba neto PT Timah Tbk ini terlihat fluktuatif dengan kecenderungan untuk bergerak bersama-sama atau naik turunnya itu sama. Nah, pertama yang kita bahas adalah margin laba bruto. Jadi, semakin tinggi margin laba kotornya, maka semakin baik keadaan operasi perusahaannya. Hal tersebut dapat dilihat di tahun 2014, 2016, dan juga 2017. Angka tertinggi gross profit margin ini pada tahun 2014 sebesar 21%, yang artinya PT Timah ini mampu untuk menjalankan produksinya secara efisien karena harga pokok penjualannya itu relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan penjualan. Sebaliknya, gross profit margin yang rendah ini berarti bahwa perusahaan itu kurang mampu mengendalikan biaya produksi dan harga pokok penjualannya. Dapat dilihat dari tahun 2015, 2018, 2019, dan juga 2020 yang menunjukkan bahwa keadaan operasi perusahaan ini akan semakin menurun. Lalu kedua yang akan kita bahas adalah margin laba operasinya. Operating profit margin atau OPM adalah rasio yang mengukur seberapa banyak sih laba yang dihasilkan perusahaan itu dari Rp1 penjualan setelah mereka membayar biaya operasional tetapi sebelum membayar pajaknya. Nah, OPM yang bagus itu adalah rasio yang mengalami kenaikan setiap tahunnya atau bisa cenderung stabil. Dapat dilihat juga margin laba operasi tertinggi ini pada tahun 2014 sebesar 13%. OPM yang semakin tinggi ini berarti perusahaan itu memiliki manajemen yang baik dalam meminimalkan biaya secara efektif sehingga dapat menghasilkan laba operasi yang lebih tinggi. Nah, OPM terendah itu juga terjadi pada tahun 2019 sebesar -3% karena adanya kerugian pada tahun tersebut. PT Timah sebenarnya itu mampu untuk menghasilkan penjualan yang lebih tinggi, tetapi beban perusahaan mereka itu terlalu membengkak sehingga laba operasi perusahaan itu turun saat penjualan mereka itu penjualan bersihnya meningkat. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan itu tidak memiliki manajemen pengelolaan biaya yang baik sehingga PT Timah ini bukanlah salah satu perusahaan yang bagus untuk investasi dari sisi rasio OPM. Dengan begitu, perusahaan perlu berhati-hati dalam memaksimalkan aset untuk periode bisnis yang akan datang supaya tidak rugi lagi. Nah, ketiga yang akan kita bahas adalah margin laba neto atau net profit margin atau singkatannya NPM. Nah, NPM ini adalah rasio yang menyatakan keuntungan dari operasi bisnis sebagai persentase dari pendapatan. Rasio ini memperhitungkan semua biaya yang dihadapi oleh bisnis. Rasio ini berguna untuk mengukur bagaimana keberhasilan keseluruhan bisnis suatu perusahaan. NPM tertinggi ini pada tahun 2014 sebesar 8%, yang menunjukkan bahwa perusahaan itu menetapkan harga produknya dengan benar dan berhasil mengendalikan biaya dengan baik. Gitu. Semakin tinggi net profit yang diperoleh, maka perusahaan itu dinilai efisien dalam menentukan harga pokok penjualan. Selanjutnya, rasio terendah ini terjadi pada tahun 2019 sebesar -3%. Artinya menunjukkan jumlah pendapatan yang hilang itu karena pengeluaran yang cukup tinggi. Jadi pendapatannya terlalu hilang banyak karena pengeluarannya itu terlalu tinggi. Maka dari itu PT Timah ini harus memperkecil pengeluaran mereka agar lebih efektif ke depannya. Biaya itu sebenarnya boleh meningkat, tetapi untuk menghasilkan produk yang lebih berkualitas. Dengan begitu dapat menarik cukup banyak pelanggan untuk agar bisa meningkatkan penjualan bersih PT Timah di tahun depan. Sekian analisis kinerja operasi PT Timah Tbk dari saya. Mohon maaf dan terima kasih.